Kembali bersama kami, Saudara. Kemacetan di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur hingga Sabtu sore masih terjadi. Macet panjang seperti ini dialami pengendara mulai dari Kecamatan Wongsorejo hingga pintu masuk pelabuhan. Rata-rata pengendara mobil antre antara 6 hingga 12 jam untuk bisa masuk ke area Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi. Diduga penyebab kemacetan karena cuaca buruk dan peningkatan jumlah wisatawan tujuan Bali di tengah libur sekolah. Kemacetan belum usai ketika sudah melewati pintu masuk pelabuhan. Kendaraan kembali terjebak antrean menunggu kapal datang. Dari mana mau kemana nih, Mas? Dari Mojokerto ke Bali. Untuk masuk ke pelabuhan butuh berapa waktu lama ini tadi, Mas? Tadi kurang lebih 12 jam lebih ya. 12 jam ya. Macet, Mas ya. Mulai mana macetnya, Mas? Tadi mulai mana ya tadi? Mulai Pantura itu, Mas ya. Iya, mulai Pantura. Terus ini juga belum nyebrang. Gimana? Belum nyebrang juga ini. Belum. Selain cerita penumpang yang mengalami macet 12 jam, ada pula pengendara yang mengantre 6 jam. Itu pun di luar antrean masuk kapal. Para pengguna jasa penyeberangan mengeluhkan kemacetan panjang ini. Mau kemana, Pak? Dari besok Probolinggo mau ke Taman Banjing. Mau ke Bali, Pak ya. Nah, ini antri berapa lama, Pak? Kurang lebih 6 jam. 6 jam ya. Ini meluber atau mengular sampai mana, Pak, tadi, Pak? Timurnya Wongsorejo. Timurnya Wongsorejo sebelum Baluran ya. Keluh kesahnya seperti apa, Pak, selama macet ini, Pak? Ya, gimana, capek aja, Pak. Capek ya. Mengurangi penumpukan, pihak pelabuhan menambah 2 kapal dari Lembar Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas lebih besar dibanding kapal feri yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Lalu apa upaya polisi untuk mengurai kemacetan panjang di Pelabuhan Ketapang yang dialami pengendara 6 hingga 12 jam? Kami tanyakan langsung hal ini kepada Ibtu Dwi Wijayanto, Kanit Gakumsat Lantas Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Pak Dwi, selamat sore, apa kabar, Pak? Selamat sore, alhamdulillah sehat, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau memastikan dulu keadaan sekarang, kemacetannya sudah mulai terurai atau masih sama atau malah lebih fatal lagi kondisinya? Alhamdulillah sore ini sudah mulai terurai, jadi titik kemacetan dari pintu masuk ASDP ditempuh perjalanan kalau kita lihat di Google Map itu sekitar 40 menit. Jadi kami menerjunkan anggota kami di Grand Watu Dodol, Wongsorejo, jadi update terus untuk ekornya. Jadi ekor terakhir itu lapangan Bangsering. Oke, berarti apa sebetulnya upaya yang sudah dilakukan untuk mengurai kemacetan panjang ini? Jadi upaya kita dari Satlantas Polresta Banyuwangi melakukan penggelaran personil, yaitu untuk arus lalu lintas yang dari arah Jember menuju Banyuwangi, jadi tidak langsung menuju pintu masuk ASDP, namun kita lewatkan Simpang 3 Farle, jalur lingkar, kemudian Polsek KP3, baru tekuk kiri masuk ke ASDP. Demikian juga yang dari arah Surabaya menuju ASDP, jadi tidak langsung masuk, namun kita masukkan ke kantong-kantong parkir, kemudian setelah arus lalu lintas
mencair baru kita jalankan. Oke, termasuk saya dapat kabar juga dari Kasat Lantas sudah mengeluarkan surat edaran agar pengguna jalan ini tidak melewati jalur Pantura Situbondo. Jadi alternatifnya bagaimana kemudian ini, Pak? Baik, jadi yang dari arah Surabaya, Polres Situbondo sudah memasang banner himbauan untuk masyarakat yang melakukan kegiatan liburan tujuannya ke arah Bali. Jadi dihimbau untuk tidak melalui wilayah Baluran, jadi diarahkan lewat Bondowoso, Jember, kemudian Banyuwangi, seperti itu. Oke, dari hasil analisis dari teman-teman Satlantas, Pak, apakah faktor macet panjang di pelabuhan ini karena cuaca buruk, karena memang momennya libur panjang, atau kombinasi dari keduanya, atau jangan-jangan ada faktor lain? Baik, kemarin dari hasil rapor lintas sektoral, jadi yang pertama memang ada perbaikan dermaga 1 ponton, yang kedua liburan panjang sampai tanggal 17, jadi untuk angkutan itu sudah ada kenaikan sekitar 300%. Jadi overload, sehingga untuk jumlah angkutan kita tambah. Tadi sudah kita terjunkan KM Jatra, jadi sekali angkut 200 kendaraan roda 4 sudah bisa mengurangi antrian. Untuk faktor cuacanya juga termasuk bagian dari macet yang terlihat sekarang ini? Baik, kemarin sempat terjadi hampir 3 hari hujan deras terus pagi, siang, malam, jadi berpengaruh juga terkait keamanan di laut. Jadi biasanya perjalanan itu tidak sampai 1 jam, kemarin estimasi sampai 2 jam itu dari Ketapang ke Gilimanuk. Tadi juga sudah kita simak begitu, keluhan dari pengguna jasa penyeberangan ini sudah menunggu 6-12 jam rata-rata. Dari pihak kepolisian sendiri, posisinya bagaimana cara membantu mereka setidak-tidaknya soal tempat istirahat mereka begitu? Baik, terima kasih. Jadi kalau yang dari arah Surabaya menuju Pelabuhan Ketapang disiapkan yaitu Terminal Sri Tanjung. Di sana ada fasilitas yang pertama mandi, kemudian ada musola, ada kantin. Jadi kalau mereka ingin istirahat, banyak kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan. Namun kebanyakan kita arahkan ke kantong-kantong parkir, kebanyakan masyarakat menolak. Jadi dilema juga bagi aparat kepolisian, karena masyarakat pengennya segera sampai ke tujuan seperti itu. Oke. Dari pihak ASDP juga menyebut sudah ada 2 kapal tambahan. Anda melihat dari teman-teman Satlantas sendiri ini sudah jadi solusi untuk mengurai penumpukan yang terjadi di pelabuhan? Oke, baik, sore hari ini kita lakukan penggelaran personil, jadi kita lakukan rekayasa arus lalu lintas. Jadi ada 2 pintu masuk, jadi pintu masuk ASDP dan pintu masuk LCM, karena ada penambahan operasional kapal 2, jadi kapal tersebut memang sangat membantu sekali karena daya tampungnya sangat besar. Insya Allah sore ini terurai, jadi malam nanti saya pastikan sudah landai, sudah seperti biasa. Kemungkinannya bisa dipukul berapa nih, Pak? Pukul 22.00 insya Allah nanti sudah seperti Dimungkinkan biasanya. Kondisi sudah normal kembali di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, Pak? Ya, betul. Jadi sore hari ini kita koordinasi dengan tim ASDP dan manajer operasional untuk personel dari ASDP kita letakkan di pintu masuk dan pintu keluar, kemudian ada pintu masuk lagi LCM, kemudian kita backup. Jadi kendaraan truk terbesar kita arahkan semuanya lewat dermaga LCM, untuk kendaraan kecil lewat pintu masuk ASDP, seperti itu. Oke, tadi sudah Anda jelaskan juga masalah tempat istirahat yang sudah disiapkan juga begitu ya, biar bisa dimanfaatkan walaupun kemudian pada akhirnya tidak banyak pengguna jasa yang memanfaatkan fasilitas itu. Agar bisa mengurai kepadatan ini, kalau kita menunggu sampai pukul 10 malam juga terbilang cukup lama, terlebih mereka sudah mengantri di sana. Yang perlu diperhatikan betul begitu Pak, agar kemacetan ini bisa betul-betul segera terurai, imbauan apa yang perlu diperhatikan? Jadi kita dari arah Grand Watu Dodol sampai dengan arah SDP ini sudah menerjunkan tim urai. Jadi dari sana kita himbau masyarakat untuk tidak memenuhi badan jalan, jadi 1 jalur aja. Tadi banyak sekali yang menyerobot sehingga kendaraan jadi 2 arah jadi macet. Alhamdulillah sore ini sudah lancar, termonitor
tadi laporan rekan-rekan di lapangan sudah mulai mencair. Jadi mudah-mudahan segera normal kembali. Baik, Pak Ibtu Dwi Wijayanto, Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda Pak, selamat sore.